Selamat pagi teman-teman Youth, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan minggu ini kita memasuki minggu yang kedua dari perjalanan kita dalam 40 hari yang berdoa dan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang mendekat dan rindu mendengar sebagaimana Engkau juga rindu mendengar akan isi hati kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, biar Roh Kudus yang menguasai sepenuhnya dan juga berbicara dengan jelas di dalam hidup kami. Singkapkan apa yang terselubung, tapi juga tuntun kami di jalan yang benar, sehingga kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, minggu ini kita mau bicara bagaimana kita membangun sebuah kehidupan doa dengan sebuah keyakinan, confidence in prayer. Saya berharap Tuhan menunjukkan lebih banyak daripada apa yang kita doakan, yaitu siapa diri kita di hadapannya jauh lebih penting dari apa yang kita lagi doakan. Dan kita datang sebagai anak yang sedang berseru kepada Bapa di surga. Dan benar, status sebagai seorang anak itu adalah yang paling berharga yang mengiring sepanjang umur hidup kita. Seharusnya itu juga ada di dalam benak pikiran kita waktu kita memulai membangun kehidupan doa-doa ini. Teman-teman, doa adalah bahasa yang pertama yang kita pakai di dalam hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah bukunya, Angela Duckworth menulis sebuah buku bernama atau berjudul Grit. Kalau diterjemahkan itu artinya kegigihan, ketekunan untuk mencapai satu tujuan jangka panjang. Nah, dijelaskan di dalam buku ini bagaimana orang-orang yang mempunyai grit itulah, ketekunan itulah adalah orang-orang yang dikatakan bisa sukses di dalam hidupnya di dunia. Namun saya percaya ada juga yang namanya spiritual grit, yaitu ketekunan rohani secara khusus di dalam kehidupan doa. Nah, waktu kita membaca Alkitab, kita juga melihat bagaimana orang-orang yang berdampak besar di dalam kerajaan surga justru dibangun pada waktu mereka berdoa di hadapan Tuhan dengan tekun. Nah, saudara, kita mengingat tokoh-tokoh seperti Yakub, Abraham, Yusuf, Daniel, atau bahkan Ayub dan Daud sekalipun. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, tapi mereka dengan jujur, dengan terbuka, dengan hati yang penuh dengan keyakinan berseru kepada Tuhan. Disitulah Tuhan turun tangan, Tuhan hadir, dan Tuhan menuntun hidup mereka. Lebih daripada itu, Tuhan memakai hidup mereka jauh lebih luar biasa sebagaimana kita membaca kisah-kisah di dalam Alkitab itu. Nah, di sini kita mengerti bagaimana doa itu menjadi sebuah kunci kedekatan kita dengan Tuhan. Namun, di sisi lain kita justru bergumul bagaimana kita membangun, memulai, dan menjadikan doa itu sebagai sebuah nafas hidup kita. Nah, saudara, kita mungkin berpikir kita merasa tidak layak, kita merasa melakukannya dengan cara yang salah, ataupun kita tidak melihat hasilnya dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun kehidupan doa kita dan memiliki keyakinan kita dalam berdoa? Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai dasar kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ke-15. Berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah keyakinan kita didasarkan pada satu karya yang utama di dalam kehidupan Yesus Kristus, yaitu karya keselamatan, karya salibnya yang membuat kita bisa meletakkan iman percaya kita kepada Dia. Dan di dalam konteks itulah Yohanes menjelaskan bagaimana kita bisa memiliki sebuah keyakinan di dalam kehidupan doa-doa kita setiap hari. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, coba tuliskan di kolom chat teman-teman ya. Apa yang kalian paling ingat dan paling menarik dalam sebuah ikon toko Mickey Mouse? Apa ikon yang menarik yang kalian lihat? Yang pasti, kalau saya boleh tebak dan kalian sudah tuliskan, yang kalian ingat pasti adalah gambaran dari kuping-kupingnya ya.
Yang poin pertama di sini adalah Allah yang mendengar kita. Saudara, dalam sebuah hubungan, mendengar itu adalah satu hal yang paling penting. Ketika seorang tidak lagi bisa mendengar atau enggan mendengar, cenderung bisa mengakibatkan sebuah miskomunikasi ataupun konflik di dalam hubungan apapun itu. Anak dengan orang tua, relasi berpasangan, atau bahkan suami istri sekalipun. Mendengar adalah sebuah skill yang kita perlu terus asah seumur hidup kita. Begitu juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kita perlu mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena yang paling penting adalah Allah yang juga mendengar apa yang menjadi seruan kita. Mungkin seringkali kita enggan atau sulit mendengar karena ada banyak gangguan yang mengalihkan perhatian kita. Kita sedang berfokus dengan diri sendiri, atau mungkin kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang perkatakan di dalam firman, dalam khotbah, dalam renungan, tidak menjadi sesuatu yang penting. Dan kita berdoa seakan-akan kita juga berseru kepada Tuhan, dan seruan doa-doa kita itu seperti memantul dari langit-langit. Sudah seringkah kita mengalami kondisi yang demikian? Bahkan teman-teman, saya merasa bisa saja di dalam pikiran kita berpikir Tuhan itu seperti imposter yang membuat kita ragu-ragu dan menebak-nebak kenapa sih Tuhan itu jangan-jangan dia menjebak semua apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, kita memiliki Allah yang peduli, Allah yang dekat, Allah yang mampu menjawab akan setiap doa-doa kita. Dan dia juga adalah Allah yang berkuasa memberikan pertolongan dalam hidup kita. Teman-teman, kita mendengar berita yang sungguh luar biasa bahwa we have God's ear. Kita memiliki telinga Tuhan yang siap mendengar kita. Ketika kita bisa sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Bapa, saya percaya itu akan mengubahkan seluruh kehidupan doa kita secara radikal. He listen to us. Yang kedua, teman-teman, kita bisa yakin bahwa kita mendapatkan apa yang kita doakan. Berulang kali di dalam teks Alkitab menjelaskan begini, if you ask, you will receive. Apakah tampaknya sesederhana itu? Pastinya kita segera berpikir bahwa Tuhan menjawab doa kita itu akan memuaskan kita, akan membuat kita merasa nyaman. Tentu kita mau Tuhan itu membereskan semua masalah kita, menghilangkan semua problem kita, dan menghilangkan banyak pergumulan-pergumulan kita. Tetapi teman-teman, di sini Yohanes menjelaskan bahwa waktu kita meminta seturut katanya dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Ada beberapa teks juga lain yang menegaskan hal yang sama. Contohnya Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi teman-teman, waktu kita membaca teks-teks seperti ini, ada kondisi yang perlu kita garis bawahi. Yaitu waktu kita ingin doa kita dijawab, artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, atau lebih tepat selaras dengan hatinya Tuhan, maka Dialah yang harusnya menjadi fokus utama, yang menjadi subjek utama. Teman-teman, dari mana kita tahu bahwa doa kita akan dijawab Tuhan? Ada 3 hal yang teman-teman perlu ingat. Yang pertama, Tuhan itu selalu bekerja di atas dasar kasih. Sementara waktu kita meminta dalam doa seringkali penuh dengan keputusan dan sikap yang egois. Yang kedua, teman-teman, Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Seringkali justru kebalikannya, kita merasa tahu apa yang baik buat kita, tapi setelahnya ternyata tidak pernah terjadi demikian. Dan yang ketiga, Tuhan selalu melampaui diri kita. Artinya apa? Dia lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Karena Dia punya gambaran besar itu, Dia punya big picture itu. So bayangkan kalau kita suka foto dengan kamera handphone kita suka close up, betul ya. Kita suka perhatikan detailnya. Tapi bagi Tuhan, Dia tidak hanya memperhatikan detail, tapi Dia juga melihat dengan sebuah sikap ataupun perspektif yang panoramik, yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Maka kita percaya disitulah Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, dan Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Walaupun hari ini kita hanya punya beberapa potong puzzle untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup ini. Teman-teman, kalau saya punya ilustrasi begini. Seandainya saya melemparkan sebuah tali pengait kapal untuk bersandar di dermaga, kemudian menarik daripada tali pengait tersebut,
Pertanyaannya, apakah saya sedang menarik dermaga daratan itu mendekat ke perahu saya, atau sebaliknya kita sedang menarik perahu kita atau diri kita sendiri mendekat ke patok pengait di dermaga tersebut? Pasti jawabannya yang kedua. Doa bukanlah satu sikap menarik Tuhan kepada pusat kehendak kita, tapi justru menyamakan kehendak kita kepada kehendaknya. Maka disitulah menjadi kunci dari jawaban doa, yaitu motivasi kita di dalam berdoa. Apakah untuk memuaskan diri atau melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Teman-teman, waktu kita bisa berdoa dengan sikap seperti ini, dengan motivasi yang benar, dengan hati yang baik di hadapan Tuhan, maka hati kita senantiasa terbuka untuk semua apapun jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Seringkali justru ada hal-hal yang belum kita akui, itu menjadi satu penghalang, menjadi sebuah tembok besar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di sini juga bukan berarti iman besar atau kecil yang mempengaruhi jawaban doa dan hasilnya, tapi di mana dan kemana iman itu diletakkan. Ingat bahwa doa bukanlah sekedar daftar belanjaan yang kita bawa, tetapi didasarkan pada kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Buat saya, teman-teman, doa itu didesain bukan untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi untuk menemukan Tuhan di tempat yang kita butuhkan. Saudara, yakinlah apa yang kita doakan, Tuhan akan jawab pada waktunya. Dan terakhir, teman-teman, ternyata doa membuat kita peduli akan sesama. Minggu lalu Pastor Ashley bilang bahwa doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan, dan doa juga mendekatkan kepada orang-orang yang kita doakan. Betul sekali, di ayat 16 dan 17 berkata begini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa dan dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dikatakan ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka. Teman-teman, menarik sekali, kehidupan doa itu seringkali terjadi misterius. Mengapa Tuhan mau memakai kita, memakai saya dan teman-teman, dan bekerja melalui kita pada doa-doa yang kita panjatkan? Artinya, kita dipanggil untuk memberkati, kita dipanggil untuk memulihkan, memperkuat relasi kita dengan sesama. Kita adalah saudara dan bukan lawan. Waktu melihat mereka terjatuh, maka sepatutnya kita bukan bersukacita atasnya, tapi kita adalah satu bagian tubuh yang menderita bersama-sama dan turut merasakannya. Teman-teman, minggu lalu menarik sekali saya melihat sebuah tweet yang ditulis oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengomentari lawan politiknya, yaitu Presiden Trump, pada waktu Trump mengumumkan bahwa dirinya terkena COVID bersama istrinya. Semua orang pasti langsung bersukaria, seakan-akan menghujatnya, dan seakan-akan berkata, terjadilah seperti yang Bart Simpson mau, katanya begitu ya. Tapi menarik sekali, teman-teman, di dalam tweet itu Barack Obama bukan justru ikut-ikutan, tetapi dikatakan dia dipanggil untuk justru mendoakan agar Trump segera pulih dan mendapatkan perhatian yang sebesar-besarnya dan semestinya. Karena apa? Dikatakan, we are all human beings. We are the same human beings. Artinya apa? Di dalam kacamata seorang Barack Obama, dia tidak melihat Trump sebagai lawan politiknya. Dia justru mendoakan. Teman-teman, dalam pengalaman Barack Obama tersebut, saya merefleksikan diri saya, bahwa kita bersama-sama semuanya adalah anak-anak Allah, children of God, yang seharusnya peduli. Dan lebih daripada itu, di dalam doa kita digerakkan untuk bisa juga mendoakan orang lain. Kita adalah miliknya yang berharga. Maka disitulah kita punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan juga benar-benar berdampak bagi sesama. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita mengingat bahwa kita bisa mendekat kepada Tuhan karena Yesuslah imam besar bagi kita. Kalau dulu di perjanjian lama, semua hubungan dengan Tuhan itu benar-benar perlu dijaga dengan kekudusan. Stay back, stay away. Jangan dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru kita melihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, mengingatkan kita diajak mendekat, to draw near.
mendekat kepada Tuhan kapanpun, dimanapun. Mendekat kepada Allah hanya bisa dihasilkan pada waktu kita meletakkan iman percaya kita pada apa yang Kristus sudah kerjakan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini doa menjadi sebuah ekspresi kebergantungan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus pernah bergantung juga kepada Bapanya di surga. Kita tahu kita bisa melakukan dengan kekuatan kita, tapi pada waktu kita juga berdoa, kita percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Maka bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita bekerja. Kita juga perlu membuktikan iman kita, yaitu dengan persiapan dan melakukan semua hal yang terbaik. Saudara, sembari kita berdoa, mari kita mendengarkan suara Roh Kudus yang menuntun, memberikan kita nasihat. Doa akan menjadi sulit pada waktu kita membuatnya menjadi sulit. Tapi doa bukanlah sebuah kontes, tapi sebuah relasi untuk menjadi seperti yang Dia mau. Mari kita saling mendoakan. Mari kita memampukan diri kita untuk datang kepadanya dengan penuh keyakinan. Teman-teman youth yang terkasih, apa yang membuat mungkin pada hari-hari ini engkau merasa tidak layak atau ragu atau datang kepada Tuhan? Merasa bahwa apa yang engkau akan doakan menjadi sesuatu yang sia-sia? Tidak. Teman-teman youth yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepadanya berdoa. Berdoa dengan sebuah ketulusan hati sebagai seorang anak kecil yang meminta kepada Bapa di surga. Tetapi juga berdoa dengan sebuah ketaatan seorang prajurit yang siap sedia, fokus dengan apapun yang terjadi. Tapi terlebih lagi daripada itu berdoa dengan ketekunan seorang petani yang menantikan hasil. Kita pagi hari ini diajak untuk percaya dengan yakin bahwa Dia mendengar kita. Kita dengan yakin menerima apa yang kita doakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan penuh keyakinan kita diajak untuk berdoa, terpanggil bagi sesama dan memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Engkau sendirilah yang menjadi dasar bagaimana keyakinan kami bisa dengan sungguh-sungguh dijawab dan didengar oleh Tuhan. Doa-doa kami tidak pernah terlalu besar ataupun terlalu kecil dan sederhana untuk tidak didengar Engkau. Kau tidak pernah mengabaikan itu semua. Karena Engkau melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang berseru. Karena Tuhan, kiranya iman itu ditemukan di dalam hidup kami. Dan kami boleh bersuka cita daripadanya. Kami membawa semua pergumulan kami, seluruh doa-doa kami kepada Tuhan. Kiranya pada waktunya Engkau menyatakan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita memasuki minggu yang kedua di dalam perjalanan 40 hari ini. Saya mengajak terus kita dengan bersemangat, bersekutu, dan juga di dalam perjalanan harian kita menemukan sebuah permata yang berharga. Bagaimana Tuhan memandang dan bekerja dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, memohonkan doa berkat daripada Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu memohonkan berkat-Mu, kiranya cinta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, dan melalui keselamatan dan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang memampukan kami untuk hidup bagi-Mu, dan pertolongan kuasa Allah Roh Kudus yang mendengar seruan doa-doa kami, menyatakan jawaban dan kehendak-Mu pada waktunya, mulai dari hari ini, mulai dari sehari-hari yang kecil dan sederhana sekalipun, kepada hari-hari yang penuh dengan kemenangan dan kegemilangan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai Surfers, kenalin gue Nadia si tukang warta. Nah Surfers, meskipun ibadahnya masih online aja nih, semoga Surfers tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik dan gak kehilangan makna dari ibadahnya itu sendiri ya. Oke, tukang warta di sini gak akan capek-capeknya juga nih ngingetin Surfers bahwa persembahan bisa tetap dilakukan melalui scan QR Code Wave Youth Ministry. Bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi, misalnya BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, atau juga link aja. Nah, buat Surfers juga yang mau transfer lewat bank, bisa lewat rekening di bawah ini. Selanjutnya, Wave Youth Ministry juga mau mengucapkan selamat berulang tahun buat Surfers yang merayakan penuaannya atau mungkin pendewasaannya di minggu ini. Check this out!
itu dia Surfers yang berulang tahun di minggu ini. Meskipun ulang tahunnya di tengah pandemi, tapi wishnya tetap sama. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan berkati. Amin. Selanjutnya, kita juga mau menyambut teman-teman atau kamu-kamu yang baru pertama kali ikut ibadah online di Wave Youth Ministry. Nah, kita pengen banget kenal kamu lebih dalam. Jadi, yuk langsung aja isi link di bawah ini atau di description box supaya kita bisa sama-sama kenalan. Kalau kamu udah isi dan kamu juga tertarik untuk ikut komit di Wave Youth Ministry, kamu juga bisa langsung isi link pendaftaran komit di bawah ini juga. Dan buat surfers yang udah punya komitnya masing-masing, jangan lupa untuk tetap stay connected melalui komit online. Terakhir nih surfers, minggu ke minggu itu kan lama. Supaya mengobati kangennya surfers sama Wave, yuk kita sama-sama ketemu dan ramein Instagramnya @WaveYouthMinistry dan juga @Youth1Wave. Karena di sana ada berbagai aktivitas digital, ada juga konten dan info-info seru yang bisa surfers update pastinya. Dan kalau surfers masih kangen juga, jangan lupa dengerin podcast kita cuma di Spotify namanya Wave Youth Ministry. Jangan lupa follow dan dengerin ya. Oke surfers, sekian warta minggu ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Gue Nadia ngucapin happy Sunday and God bless you. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami ingin sepenuhnya percaya. Mari kembali kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
bersama dengan satu suara, dengan satu hati kita nyatakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu.